Alhamdulillah ini tanggal 11 bulan April ya Mas Bro, itu bertepatan dengan Ramadan. Ini tanggal 11 kita kegiatan rutin R11 ya Mas Bro, tak masuk. Pak V. Iya Pak Nur. Pak Mardi, alhamdulillah pun sehat. Ya kepaksa ini. Alhamdulillah. Bisa sama apa-apa itu. Anjir. Iya Mas Bro. Sekat wae. Ya, menika Pak RT, Pak RT. Sugeng tindak rawuhipun Pak RT. Nah, moga-moga. Nggih. Pak. Pak. Cek. Pak Sigit. Wah, moga-moga Pak syuting pokoknya. Oh. Pak Mat. Langsung Pak. Ini sudah datang semuanya, alhamdulillah. Merangkak dan dalu menawarkan awalipun budaya acara ing dalu punika pepanggihan rutin wonten ing R11 saged kita wiwiti. Saderengipun kula minangka wakil saking Bapak lan Kula sedaya angaturaken ageng panjenengan tanpa pembedan dumateng keluarga ageng Bapak Mardi Utomo ingkang sampun dados papan lan sauga namanipun saengga wonten acara menika saged lancar boten wonten alangan setunggal pupuk. Kula Bapak lan para ibu lan kula Bapak kang hormati saderengipun acara kita wiwiti monggo sanan kemudian kita tansah bersyukur kepada Allah Taala ingkang sampun mapinten-pinten maringi kesehatan sinayah hidayahipun saengga kita saged silaturahmi saged tatap muka wonten ing griya Pak Mardi Utomo. Mugi-mugi perbakan ingkang punika saged duaken saged majengaken wonten wilayah RT 11 kusipun wonten ing wilayah umumipun. Salawat salam ingkang kita unjukkan dengan junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang saestu kita tunggu sahabatipun ingkang kamangsa Ya engko delete. para bapak lan para lenggah kula hormati monggo atur ingkang menika kita pikat kanthi wasan basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi kanthi wasan basmalah samanipun saged lancar ngantos ing akhir samanipun. Boten kula waosaken karusanipun langsung kemawon dumateng Bapak RT wacan kula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu kagem kita sedaya. Saderengipun monggo kita tansah ngucapken rasa syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi pinten-pinten kenikmatan sehingga kita saged makempal ing dalu punika netepi kewajiban kegiatan dan RT ingkang kita cintai menika. Selawat salam semoga kita aturaken dumateng Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganipun, sahabatipun, lan mugi-mugi kita kalebet umat ingkang angsal syafaat ing yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak ingkang kula hormati, sedhik saking oleh-oleh saking tanggal pitungan RW rapat kampung Kamersan Dewi tanggal 7 menika RT 11 kanggenan boten griya kula amargi ngebrak dereng dados dadi kempalan tanggal 7 niku tanggihanipun RT piyambak. Kula waosaken motonen rapat paguyuban tanggal 7-an Kampung Ngewotan ingkang sepindah inggih menika
posko KKN Unisa di rumah Bapak Dukuh RT 9 itu selami 1,5 setengah bulan. Mohon dukungannya dari semua RT dan warga masyarakat. Monggo kalih ini kok kepengurusan SKCK tanpa pengantar RT. Jadi untuk SKCK ini surat kelakuan SKCK ini surat niku SKCK ya, niku langsung teng Polsek. Nggih, terus mboten saniki rada napa dipermudah, jadi surat pengurusan SKCK langsung ke Polsek. Ingkang nomor 3, kepengurusan pindah penduduk juga tanpa pengantar RT loh. Ya, jadi misalnya ajen pindah penduduk nopo melebet penduduk itu langsung ten Disduk. Jadi contoh misalkan kita mau pindah penduduk ke Nguwotan, jadi kita cabut dari Disduk yang awal, misalkan dari Sleman, Disduk Sleman, langsung nanti surat dari Disduk nanti ke Disduk Bantul. Jadi tidak lagi ada pengantar dari pengantar RT, sudah langsung bisa. Pembuatan KTP baru juga tanpa pengantar RT, langsung ke Kapanewon atau kecamatan. Jadi untuk pembuatan KTP atau kehilangan KTP atau buat KTP baru juga itu langsung ke kecamatan. KTP ingkang nomor 5, KTP atau KK hilang, lapor ke Polsek untuk dapatkan surat kehilangan dan ke Kapanewon. Jadi Kapanewon ini kecamatan ya. Kapanewon itu kecamatan untuk minta langsung cetak. Jadi data sudah terekam di sana, kita tinggal ke kecamatan langsung cetak gitu. Setelah Lebaran akan dimulai pembangunan fisik sesuai proposal yang sudah diajukan dan disetujui. Nomor 8, pengajuan proposal pembangunan drainase untuk RT 9. Nomor 9, proposal penerangan jalan di RT 06 dan RT 11 pending. Jadi sebenarnya proposal di RT 11 itu nanti di pinggir jalan itu udah ada lampu penerangan gitu. Itu ternyata di pending, nggak tahu sampai tahun berapa ini. Mungkin 2023 mungkin. Pengerasan lantai gedung serbaguna dilakukan setelah Lebaran sesudah membuat resapan dan pasang pralon. Nomor 11, akan diadakan sawalan kampung Ngewotan tanggal 14 Mei 2022. Undangan lebih kurang 50 orang. Jadi nanti dari RT mungkin sesepuhnya ada pengurus RT, dari tiap RT itu 5 orang, nanti di kadernya atau sesepuhnya itu sekitar 50 orang. Jadi nanti kalau misalkan di RT kita mau mengadakan sawalan, itu diharapkan tidak bertabrakan dengan tanggal 14 ya, jadi bisa bergantian. Ongko kali 12 kas kampung itu 13 juta sekian, kas makam itu 454.000. Ongko 13, nomor 13, ada yang meninggal di luar Ngewotan tapi ber-KTP dan KK Ngewotan, gali kubur dapat biaya gali kubur per RT. Jadi ini nanti mungkin kita bahas di lain-lain, karena ada beberapa yang nantinya ingin saya sampaikan. Ini sesuai dengan keputusan kesepakatan RT-RT lain mengenai gali kubur ini. Pemakaman tumpang sari penduduk wilayah Kampung Ngewotan dan di luar Kampung Ngewotan tetap dikenakan biaya tumpang sari. Jadi kalau ada
penduduk dari luar tapi pengen ini dimakamkan di kampung kita itu kena biaya 3 juta rupiah untuk tumpang sarinya. Tapi kalau karena dari 3 juta rupiah ini 1 juta untuk di kas kampung, 2 juta untuk biaya pemakaman. Tapi kalau untuk kakak nguwotan itu hanya kalau untuk tumpang sari hanya dikenakan biaya 2 juta saja. Jadi tidak dikenakan biaya untuk kas kampung karena sudah warga nguwotan. Revisi tata tertib makam segera disahkan. Nomor 17 khusus penduduk perumahan bila ingin dikubur di makam ngewotan dikenai tambahan biaya 500.000 kekayaan kampung plus 750.000 untuk pelebaran tanah makam. Jadi kalau misalkan ya untungnya di atas 11 nggak ada perumahan ya. Jadi kalau misalkan di atas 10 ada perumahan itu kalau misalkan sebenarnya di perumahan itu sudah ada tempat untuk pemakamannya sendiri, Pak. Sebetulnya untuk perumahan itu untuk pemakaman sudah ada disediakan sendiri. Tapi kalau misalkan warga kita yang beli perumahan di situ terus dimakamkan di sini nggak ada biaya karena sudah warga kita sendiri, Pak. Cuman kalau warga dari perumahan itu sudah lama terus dia jadi warga kita tapi pengen dimakamkan di ngewotan, ini ada biaya ini 500 plus 750. Dikarenakan mereka sebenarnya sudah ada makam khusus untuk penduduk di perumahan. Mekatan wau notulen dari tanggal 7 kampung ngewotan dan sedih di bulan suci Ramadan ini monggo kita menjagi anak-anak kita, Pak. Soalnya ada pengumuman juga dari Pak Duko dan ini menurut edaran dan undang-undang yang sudah berlaku ketika anak di bawah umur itu yang membawa sajam atau mercon ya, nah itu nanti bisa dikenakan hukuman pidana aja. Jadi monggo kita jagi semuanya anak-anak kita, terutama mungkin habis subuh biasanya anak-anak kita sepeda motoran dolanan kali. Lalu monggo kita yang punya anak itu diingatkan, Pak. Dan walaupun kalau kita di jalan walaupun kita bukan anak kita tapi itu warga anak dari ngewotan ya kita ingatkan, Pak. Saling kita mengingatkan karena kalaupun nantinya terjadi itu ya kita kena juga karena anak ngewotan seperti itu. Mungkin itu dulu sambutan dari saya, nanti kita sambung di acara lain-lain. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Malam Kamis 200 Aturun mboten Bapak Budi maring wekdal badhe laporan yen menika kagem perkara setting. malam Jumat 200. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula badhe laporan kagem Penggaris RT. Pepanggihan gene Bapak Wintoro nenten Pak Santono nggih menika wonten nasta 7.859.000 rupiah. Lajeng tanggal 14 bulan 4 tahun 2000 kali menika saking gene Bapak Jasman wonten nasta 150.000 nanging sing 50 kula bageke Pak Bujuminah nggih kagem
Katrika ya, dados bebet tenggene bapak-bapak menika Rp100.000. Lajeng tanggal 21 bulan 4 2000 dosa kalih menika tangene Bapak Indra wonten asta Rp50.000. Dados bulan menika wonten atom mlebet Rp150.000. Dados total arta dalu menika wonten Rp1.609.000. Mekaten bapak-bapak kat inventaris FT dalu menika wonten Rp1.609.000. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Mekaten atur pangandikan saking Bapak Umar. Mungkin acara sanajengipun ingkang sampun siap monggo. Matur nuwun Pak Muji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lajengan matur pepanggihan kala wingi tenggene Bapak Wintala saldo sekawan yuta Rp618.000. Katambah payon korosi Rp330.000. Katambah pembangunan 300 kali doso, perusahaan Rp1.200.000, kali katambah tutup utang Rp1.200.000, saldo mat kempal gangsal yuta sekawan doso 300 sekawan doso Rp3.003.000. Kapendet tumbas semen kagem kerja bakti masjid. Dados ing dalu punika saldo makempal gangsal yuta Rp303.000. Kalih pembangun kalih tabunganipun Bapak Muji tenggene Bapak Wintala katambah Rp1.200.000. Dados ing dalu punika tabungan ingkang dibeta Bapak Muji Rp6.100.000. Sampun mekaten atur kula kunduraken Pak Muji. Atur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekaten atur pangandikan saking Bapak Warno ingkang sampun itu bermacam-macam kemasukan saking berkaris saking tabungan lan sanesipun. Dumateng Bapak Puji sampun siap? Sampun monggo wedal sapadya sumangkaken. Matur nuwun wekdalipun kula badhe ngaturaken iuran pembangunan ing ulang punika pikantuk Rp300.000 katambah harta tabungan Rp1.810.000 kalian saking perusahaan saking ngene Ibu Sri Wahayu Rp1.000, saking Indomarko Rp1.000, saking Pak Mul Rp1.000, saking Bapak Bambang Rp100.000. Atau perusahaan wonten Rp1.770.000. Sampun matur nuwun. Arisan tesih kirang 12. Monggo ingkang dereng mau setor saestu Bapak Indra Nampi. Kula saklajengipun laporaken Bapak Sigit kawontenan kas rondo. Malam Jumat, Jumat malam Sabtu. Jumat malam Sabtu. Nah, Pak Puji. Oke.
Sinaosa menika tesih laporan saking Mas Sigit boten wontenipun kula badhe nambahi dumateng para bapak lan para lengkastaya ingkang saestu nglampahi rondo malam Senin ngantos malam Minggu menika kula kinten sampun pono sedaya nggih Pak bilih kadang-kadang aqua lah menika wingi pas ketiban campur malam Jumat menika setengah sasuk lagi ganti-ganti lah menika kula gantos kula pendhetaken arta Cibitan harga limeran nggih menika 19.000 jatosipun nggih saged kunjul ini tak cukup 19.000 dienggo air mineral. Pramila dumateng para bapak ingkang ketiban campur pas entek akuane nggih monggo kita pendhetaken wonten ing Arta Cibitan. Dados supados sedaya lancar sedanipun. Mbah Muda dukono wis. Sampun sedikit. Kaneng krono Mas. Oh sebentar, oke. Mungkin Pak Ante saged. Yang ngerantos kalian Pak Sigit nenggone ngitung. Matur nuwun. Syuting, Mbah. Lebokne YouTube, Mbah. Pak Sigit ngitung niku tuku. Dilebokne TV. Nah, tunjuk, Mbah. Nambah dari beberapa notulen yang disampaikan tadi atau beberapa hal yang perlu kita yang penting kita bahas itu mengenai gali kubur Pak. Karena saya minta maaf karena setiap arisan mungkin tidak pernah kita hitung. Jadi tahun Alon, Pak B. pas waktu kemarin rapat tanggal 7 itu saya rodok kisinan sidik Pak. Karena tahunnya saya itu masih berapa nih? Masih 25.000 untuk gali kuburnya aja. Dari 25.000 dari RKS RT dan yang ke jatah RT itu mungkin jatah gali kubur nambahin 25.000. Itu sudah berapa tahun yang lalu ternyata kemarin saya nanya ke Mas Indra juga. Nah ternyata alhamdulillah inisiatif dari mungkin dari pengurus dan ini sesuai dengan RT-RT yang lain Pak. Karena kemarin juga disepakati agar tidak terjadi kemirenan Pak, kemiren dari tukang gali kubur kita dengan dari RT yang lain. Disepakati bahwa setiap RT itu menunjuk gali kubur satu orang Pak, setiap RT-nya. Jadi diplot satu orang untuk khusus gali kubur. Dan saya tanya juga ternyata di RT yang lain tidak ada jatah untuk gali kubur ya, jadi diplot hanya satu orang itu. Kalau di RT kita kan masih ada nih jatah untuk gali kubur gitu ya, dan itu disepakati. Dan alhamdulillah kemarin kalau seperti itu kita sepakati ataupun nanti monggo ada masukan dari bapak-bapak yang kita sesuai kesepakatan dan biar tidak ada ini dari RT lain juga, nanti jatah gali kubur kita hilangkan Pak. Jadi jatah gali kubur yang biasanya berapa 2 orang itu 2 orang. Nah yang cadangan siapa itu kita hilangkan saja. Nah kita khusus menunjuk satu orang siapa di RT sebelah sini. Dan untuk besarnya untuk gali kubur itu sesuai dengan kesepakatan dengan RT yang lain itu 100.000 Pak. Jadi besarannya untuk ini dan dari RT yang lain juga itu 100.000. Nah monggo nanti kalau kemarin saya lihat kalau di RT kita itu kan alhamdulillah ada 2 orang nih yang aktif di sana, yaitu Pak Parno sama Pak Juningun. Nah monggo nanti Pak Parno sama Pak Juningun hadir mboten ya? Hadir ya. Nah, monggo nanti gini aja monggo nanti juga ada, silakan masukan dari bapak-bapak. Kalau pemanggil saya monggo nanti kalau misalkan ini datang berdua, yaitu monggo 100.000 itu dibagi 2 Pak Parno kali Pak Jumingun. Kalau misalkan yang datang 1 itu monggo nanti Pak Parno kali Pak Jumingun mungkin saged rembukan sing teko jenengan ngoten nggih. Nah niku nanti yang
kita berikan yang 100.000-nya itu untuk satu orang, dan itu pun sesuai dengan RT-RT yang lain, Pak. Nah ternyata RT-RT yang lain itu sudah 100.000 itu sudah lama sebetulnya, tapi seingat saya itu kita hanya 25.000. Berarti warga udah nggak terbebani Pak? Warga sudah tidak terbebani lagi, Murni jadi kas ini ya? murni kas dari RT saja, jadi nggak ada jatah gali kubur sekarang nggak ada ya. Mungkin seperti itu. Bisa dipahami Pak ya? Mungkin ada masukan dari bapak-bapak yang lain atau seperti itu? Yang jelas ini Pak RT, nanti masalah ada penguburan kita serahkan pada Pak Karno sama Pak Jumingun APEP. Nak wong loro nyeket-nyeket awijo terus apa nanti gentenan monggo Pak Jumingun sama Pak Karno nanti rembukan dewi. Yang jelas sudah dipatokkan untuk ada sudah 2 orang, Pak Karno sama Pak Jumingun kita. Kasusnya saya mau tadi gue coba ya, itu aja karena di RT-RT lain juga kesulitan untuk nyari tukang gali kubur itu kesulitan, makanya dipatok satu orang dan dikasih 100.000 gitu. Nah kalau ada tumpang sari, nah ini perlu diingat juga kita kalau tumpang sari itu RT tidak mengeluarkan Pak, karena sudah ada dari jatah dari yang meninggal itu. Karena kalau yang dari luar itu kan jatahnya 3 jutaan, 1 juta itu masuk ke kas kampung. Nah yang 2 juta itu kemarin dihitung yang 500.000 itu untuk beli perlengkapan kayak bambu dan yang lain-lain. Nah 1,5-nya ini mungkin dibagikan ke yang di sana yang gali kubur dan mungkin jurumusinya juga, jadi sudah dapat dari situ. Jadi nanti kalau ada yang tumpang sari, nah itu RT tidak mengeluarkan, begitu ya. Pak Parno, nama tahu Pak Parno ya. Aku nih dengan Pak Parno seperti itu aku bingung. Masalah kan Mas untuk tumpang sari kok kita nggak ada biaya? Ternyata ada biaya untuk dari keluarga ya Mas. Mau nanti terserah ini semua jelas, long jadi tidak ada tertek lagi yang mengganjel ranggo dumateng Bapak Jumingun dan Pak Parno kula semangaken tiyang kekalih wonten ing wilayah sebelah. Jadi kalau ada tumpang sari itu malah datangnya kayaknya itu malah besar Pak. Dan lebih dari 100.000 itu kayaknya kalau dibagi-bagi ini. Mungkin ada Pak, nek kados wingi niku ingkang sripah sinten nggih? Gene Mas Dian. Nah, niku kados terus pripun niku? KTP sini tapi tinggalnya di luar kayak tadi dibicarakan Pak RT tadi. Lah niku Dikubur di sini. Terus warga mengeluarkan Dikubur di sini. ya Bojone Mbak Ilah. Tumpang sari betul. Enggak. Itu kan baru. Cuma tinggalnya kan di Magelang. Tapi yang ngubur kan di sini, tapi KTP sini gitu loh Pak RT. yang meninggalnya. Yang meninggal KTP sini tapi tinggalnya sudah di Magelang gitu. Ya, jadi kemarin ada juga mungkin nanti kalau misalkan ada yang lupa nanti saya tambahkan di grup nih. Jadi kalau kemarin kalau sudah KTP sini, nah ini sudah dianggap kayak warga sini, Pak. Kalau asal itu sudah KTP sini, kayak kemarin siapa Pak Sulis ya, Pak Sulis itu juga kakak masih sini, KTP sini, tapi meninggalnya di sana dan dikubur di sini ya itu. Nah itu masih dianggap KTP sini. Dan ini timbul permasalahan juga karena sekarang ngurus KTP itu tidak melalui pengantar RT lagi, jadi langsung ke Disduk, Pak. Nah ini juga jadi pertanyaan juga. Nah ini sudah berapa lama kemarin di warga kita. Nah kemarin ada juga yang mengusulkan, asal itu sudah KTP-nya itu KTP sini sudah dianggap warga sini, Pak. berarti tetap mengeluarkan kas ya? Tetap kemarin. Tetap mengeluarkan. Pak Jumingun, Pak Parno, wonten bonus malih niki. Tapi kalau kalau suruh-suruh yang meninggal itu di wilayah kita, kalau yang dulu-dulu gimana itu, Pak?
misalkan yang meninggal di RT RT warga RT 11 itu Kita nggak mengeluarkan, Pak. yang kesepakatan yang dulu gimana? Saya lupa juga. Mungkin ada yang Kalau masih ingat, Pak. kesepakatan yang dulu kita nggak mengeluarkan. Karena Tapi itu- sekarang kan Pak, gali kubur udah diplot semua, jadi tetap ikut gitu loh. atau gitu aja ya. Pokoknya di ngaku akan kali kubur mengeluarkan itu aja ya. Jadi karena wayo nopo golek kali kubur itu angel juga. Nah gitu juga ya rekoso juga, jadi tetap nantinya kita sepakati gitu. Jadi tidak kita tidak mau milah-milah di asal itu pokoknya nek wong gali kubur RT tetap mengeluarkan ngoten ya. Nggih, Untuk alhamdulillah. biayanya berapa Pak RT? Yang apa? Misalnya KTP sini, warga 2 juta. sini, tapi bertempat tinggal di Megeran loh. Nguburnya di sini tuh biayanya berapa? Kalau ngubur biaya biasa nggak ada ya seperti warga biasa, Pak. Tapi kalau tumpang sari, kalau tumpang sari ya itu tadi kalau orang luar itu 3 juta, tapi kalau KTP sini itu 2 juta, Pak. Tapi besar kecilnya nggak tahu. Besar kecilnya Besar kecilnya biaya itu Pak RT nggak tahu. itu tadi 2 juta sama 3 juta tadi. Kalau tumpang sari, Pak. Kalau tumpang sari, Pak. Kalau baru enggak. Biasa, Kalau biasa enggak Walaupun bukan bukan bertempat di sini tapi KTP sini gitu. KTP-nya sini. Mungkin ada lagi untuk gali kubur ini. Sudah kalau misalnya masalah khusus warga Ngotan ya. Khusus warga Ngotan ini kan nek riyen lho niku bebas biaya pemakaian hanya dibebani biaya bedah bumi. Lah niku kan kadang-kadang kalau saya tangleti ala ibu-ibu niku mbuh kula eling regani kelarangan apa mboten kula nggih mboten ngertos. Nek riyen kan pun wonten kesepakatan setiap bedah bumi niku gangsal 100. Nah, nek wingi niku dirembak mboten. Niku besare pinten? Dalam artian memang tidak dipatok, tapi dalam kenyataannya mungkin wonten pinten ngeten lho maksudnya. Menominale. itu tadi di 500 sama 750 itu apa ya, Pak? Buat Riki. Oke, Pak Den sih kan monggo Pak Den. Sing grupe ya. Berarti nek sing bedah bumi Sing anu lho Pak, anu sing warga kene. warga iki ya. Nek teng iki lho. Bebas biaya pemakaman hanya dibebani biaya bedah bumi. Jadi mboten nggo kas. Mboten. Jadi sing anu bedah bumi 500.000 untuk biaya sing ngeduk niku lho. Lah nggih ini cuma dibebani niku nek riyen. Nggih. Niku. Sana sih ngono ada ini. 500 tok toh? Nggih. Oh ya wis ngono. Oke, berarti biaya bedah bumi 500.000 ya warga. Tidak ditambah kas kampung to iki. Tidak ditambahkan kas kampung. Kan Pak yang meninggal warga RT sini kan dari petugas RT sini kan nggak ikut gitu loh, nggak ikut. Jadi kan di sini dia mengeluarkan biaya. Cuma bedah bumi dari semua keluarga itu 500. Nek riyen lho niku. Masalah mungkin nek tambahi biaya kas napa? Biaya kas dari kas kampung mungkin tambah akeh meneh 500 tambah 500 engko saya tambah Lawon. napa nek bakal karo anu lho Kuncan. Suruh kunci. nah juru kunci ngaten niku berarti ngene piye RT cuma 500 tok kok anu Bedah bumi mawon Pak berarti ya. Ngene Apa lagi kalau istilahnya gratis ki ming bedah bumi ki ming istilahnya nek cara anu sak dalune. Pak Den Belum disepakati Pak, itu baru wacana. ketemu sama Pak siapa di sini? Pak juru kunci ya. Oh iya. Itu baru wacana. Nah itu
Nanti kalau misalkan sudah di kemarin juga ketua kampung sama perangkat kampung itu mau merebukan kali juru kunci. Nah, nanti kalau misalkan sudah dapat itu nanti kita infokan di grup ya. Kalau untuk sementara ini yang sudah berlaku pripun ya, 500.000 ini Bu. Ini bedah bumi nih. Bedah bumi ya. Kalau tambah nganu Mbak Kaum kali Lawon Juru kunci. juru kunci Wajib. wajib wajib. Wis barambe anu lho itu. Barambe bambu, blagak, barang. Nek niku wis Kuwi pihak sing urusan nganu Makam. Keluarga. 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 Biasanya kan keluarga. Sing tuku pring barang iki. Barang 500 komplit apa barang? Untuk bedah bumi mawon. Bedah bumi biasanya bedah bumi wong papat 200. Kan sisa kelima. Kan kemarin nek riyen anu ya tetep nganu ya bedah bumi niku 500 tetep bedah bumi tok terus Mbak Kaum kali nganu niku Ngoten wajib anak dhewe nih. di dikek ngentaplak kae karo kembange kae biasane gitu. Terus mengke bambu kalih anu keluarga tumbas dewi. Anjir kuwi turane nendi? turan Pokoke sing 500 Biasane wong dibagi. wedok kemarin 200 ya. ayo nek sing bedah bumi 500 niku dibem niku sing do anu niku sing do ngeduk Iya kan ngeduk itu repot kondisi saya. wah yo nek niku turane niku Mbak niku personal Bumi itu 500 itu dibagi ke 5 orang ke 5 RT itu ya. Jadi untuk bambu dan lain-lain itu urusan keluarga nih. Kelinganku Bapak tulis 250. Dulu saya kena Dhisik ya wong siji sing ngeduk saya kuwi dibagi antara jangan tinggal 250 dibagi Sing ngeduk sing wong ngeduk papat. karo juru kunci ini urusane kuwi. Nah, terus kuwi Mbak Kaum kuwi entuk saka nggon kembang gawe, wajib gawe. Dan ukur rampe beli sendiri, kayak bambu, blagak, barang gawe. Raga dewe. Mungkin sementara itu ya. Jadi kalau nanti ada info lagi nanti saya tambahkan di grup. nggih kali kula nggih nyuwun weling kalih Pak RT mungkin mane dibahas masalah napa bedah bumi khusus untuk warga nek saged nggih umpamanya ada wacana bedah bumi 500 terus kas kampung 500 kula nyuwun nggih nganu Pak RT piye carane le gondeli nek iso warga jangan terbebani ya gitu. Jangan sampai ada kas gitu loh. Ngeten niku mawon. Jadi kalau yang tumpang sari itu kan harusnya ada kas, warga kita nggak ada kas gitu. Enggak ada masalah tumpang sari, barang itu kan urusannya udah beda gitu loh. Jadi mengacu dari situ itu mungkin nantinya kita kalau ada rujukan lagi kita ajukan untuk warga tidak dibebani dengan kas, ngoten toh. Jadi khusus warga sini loh, warga Muotan. enggak masalah tumpang sari, enggak nganu loh. Ya, maksudnya mengacu dari situ tumpang sari aja tidak dikenakan biaya kas. Ya harusnya kalau yang ini nggak ada kas sebenarnya kan seperti itu ya. Monggo kalau ada yang lain, Mak. Ini lain daripada yang lain untuk kematian tadi saya kira sudah cukup ya jelas. Nanti yang jelas masalah ada bumi nanti bisa dilanjutkan untuk Pak RT. Semoga nanti bisa mengurus nanti. Ini dari kakak saya Cukiran yang bangun di Waron pabrik tahu, berhubung ada isi dari Pak RT dan wilayah sekitar yang juga memberi dana 500 Pak untuk kas RT 11. Udah diizinkan untuk masuk mobil walaupun agak sulit, tapi alhamdulillah bisa masuk, bisa lancar. Ini memberi uang kas 500 untuk kas RT 11 untuk izin kemarin masuk keluar masuk proyek untuk angkut tanah kurung. Yang bangun pabrik di depannya Pak Pajan. Nanti saya sampaikan. Yang kedua, kemarin juga kita bareng-bareng bangun itu konflik di masjid. Ternyata kalau hujan
Ini depannya Mbak Karyo sama di depan masjid sama di kidulnya Pak Prabowo itu ada gedung baru, gedung itu sebelah ini ada gedungnya Danau, Danau. Nah, menikah dari warga sekitar itu gimana kalau kita buatkan persiapan yang benar pas, tidak seperti kemarin mungkin suka salah kaprah persiapan untuk judi itu nggak ada manfaatnya. Nah, kita monggo kita usulkan pada bapak-bapak pada malam hari ini kabur putih kalau depan masjid kita beri persiapan dan gitu masjid kita buat persiapan. Kita aja monggo. Iya, monggo ada masukan dari bapak-bapak. Kalau menurut saya sih karena ini masih musim penghujan ya. Kalau misalkan itu memang dibutuhkan sekali, segera aja Pak. Segera aja dibuatkan itu. Nah, monggo nanti yang berkaitan di situ kita bisa ajukan. Nah, kalau kita tanya kemarin untuk kalau kita menunggu dari Pak Denny apa yang itu persiapan dari bantuan dari pemerintah itu kita belum tahu kapannya toh ya. Belum tahu kapannya. Nah ini untuk yang mampu dan lagi-lagi kita untuk mengambil dana dari Jiwitan. Bagaimanapun juga dari kita oleh kita untuk kita. Kemarin kalau per bis itu ada tukang-tukang yang sudah berpengalaman satu bis itu 82.000. Nah ini kita butuh berapa tempat persiapan, butuh berapa bis, butuh tukang berapa. Nah monggo ya kalau diizinkan dari bapak-bapak kita ambilkan untuk dana dari jembitan roda itu monggo. Mungkin ada aturan lain silakan. Pak Sul, Monggo. saat ini pangapunten, riyen kan pun nate gawe resapan teng riku Pak. Jadi di kidul niku gawe resapan tak ada fungsinya sama sekali. Kalau masih tanah, wujudnya tanah, mau di resapan banyaknya berapapun itu tetap sama saja. Soalnya yang masuk ke situ bukannya air, tapi nanti tanahnya masuk. Itu 2 kali 3 kali hujan pasti kudu nguras niku gitu. Itu kalau di perteknikan pembangunan seperti itu. Jadi kalau umpamanya itu nanti di konblok semua lah, di konblok itu yang harus dikasih resapan kalau jalannya loh. Tapi kalau itu masih wujudnya tanah, itu sama sekali tidak ada fungsinya sama sekali. Nanti tetap yang masuk tetap tanah. Nggak mungkin. Contohnya saja kalau yang dulu dikasih resapan pas belakangnya rumahnya Pak Bagia itu nyatanya sampai sekarang titiknya di mana aja nggak kelihatan itu kan tanah semua. Nanti percuma nanti mau dikasih 2 atau 3 tetap seperti itu lagi, kecuali kita pakai biopori itu biasanya kalau di taman-taman kota itu kan pakai konblok yang lubang bunder-bunder itu namanya biopori. Nanti ditandur pakai paralon ke dalam, bawahnya pasir, itu namanya biopori. Nah, kalau seperti itu dikeduk yang agak dalam 1,5 meter kasih pasir itu baru namanya juga biopori. Seperti itu Pak. Bukan maksud saya mau menggagalkan atau enggak, tapi coba dikaji dulu. Seperti itu. Gitu aja Pak. Maturun Pak Denny. Monggo bapak-bapak kalau ada usulan yang jelas solusinya nanti agar tidak menggung ngoten nggih. Monggo nanti usulan baiknya bagaimana aja seperti itu. Kalau dari kami ya, yang diusulkan Pak Denny juga bagus sekali. Salah satu solusi kita untuk jangka panjang Pak, tetap kita buat kalian di barat atau timurnya baratnya Mas Pujianto, karena air yang mengalir dari sana itu terus banget mengidul. Salah satunya itu karena kita juga melihat ternyata air yang ke selatan tuh arahnya dari Pak Padu Pak Padu ini ke selatan, apalagi di daerah Pak Puji itu RT 10 juga masuk situ, RT 9 juga masuk situ. Itu drainase yang dibangun dari Pemda itu juga nggak berfungsi. Akhirnya mogung semua namanya oke, gitu. Jadi monggo nanti kita pikirkan mungkin jangka panjang nggak masalah. Apa yang dikatakan Mas Denny juga benar. Karena juga andai kata kita buat peresapan,
Itu juga tangannya orang Pak Parjan sama tangannya Guntur Wates. Yang jelas kita punya tanah di depan masjid. Monggo kita pikirkan, mungkin ada usulan lain silakan. Semua bagus kok usulannya. Iya, kalau untuk resapan, monggo kita kaji lagi ya. Jadi nanti kita timbang-timbang baik buruknya dan juga kita timbang-timbang juga manfaat untuk jangka panjangnya ya. Jadi sambil jalan sambil kita pikirkan. Mungkin ada lagi Pak. Kalau untuk Pak, saya juga sudah memikirkan untuk kampung Pak, itu menunggu resapan dari pemerintah. Ada 5 resapan Pak, salah satunya nanti tempatnya Pak Seming. Itu kita juga sudah mikir berapa kali Pak. Sabar aja Pak, kita juga memecahkan di depannya Pak Waliojo ada berapa puluh tahun Pak ya baru terpecahkan. Ya ini kita sekarang yang kedua memikirkan tempatnya Pak Seming. Itu juga megung sekali, saya juga nggak akan tinggal diam, mungkin kamu juga tinggal diam. Yang jelas kita menunggu bantuan dari pemerintah yang dijanjikan 5 tempat ya, 5 titik. Salah satunya nanti Pak Seming satu. Itu monggo kita sabar aja Pak, kita juga sabar di temannya Pak Walu udah berapa puluh tahun, kita baru sabar kemarin, baru terrealisasi kemarin. Jadi monggo kita bareng-bareng, kita pokoknya yang penting itu sebelah kita buat yang terbaik gitu. Oke, Pak Denny, tanggal Pak Denny mungkin dapat info dari Pak Dukuh itu positif 5 titik gitu, positif 5 titik, cuman mintanya 6 titik Pak. Mintanya 6 titik, cuman nanti ya kita sabar nih manopo mandape kapan Pak. Tapi cuman sudah diajukan 5 sampai 6 titik. Yang jelas nanti kalau memang 6 titik turun, apa yang dikatakan Pak Denny, 1 untuk Pak Seming, yang 2 untuk timurnya Mas Hamid. Supaya timurnya Mas Hamid nggak kebanjiran masuk rumah. Nah itu tetap kita utamakan. Oke? Nek kira-kira kapan nih Mas Denny? Oh, iya. Kita doakan cepat gubernur atau karena juga supaya cepat banget ya. Kita kasar pada Mas Hamid, jelas namanya tanahnya kebanjiran. Itu kita utamakan, pokoknya di sekitar itu kita utamakan, yang lainnya nanti yang benar-benar membutuhkan. Iya, siap. Berarti nanggo bantuan dari pemerintah ini dari 5 sampai 6 titik itu. Dua-duanya. 6 titik ini. Oh. Oke, kita berdoa. Mugi-mugi mawon 6 titik itu goal karena memang itu sudah rencana sudah proposal dari kedua dan alhamdulillah Pak Denny juga salah satu yang memperjuangkan itu, walaupun beliau juga jadi ketua LKMD juga memperjuangkan di wilayah RT kita. Atur nuwun Pak Denny. Untuk lainnya Pak, ini usulan untuk lampu di pojokan masjid Pak, itu peteng banget ya. Yang kita kemarin kalau tadi malam merawat tadi Pak, dari Pak Sumantri. Karena Pak Sumantri lampunya kadang-kadang urip, kadang-kadang mati, tapi nggak langsung permanen hidup gitu loh. Ini pojokannya mati itu, peteng gitu Mas Udin. Pak Udin. Nah, Mas Udin. Oh, jadi lampu sama kabel sudah disediakan, tinggal masang. Alhamdulillah, karena memang saya juga pas rodo itu lewat tengriu keto petang banget Pak. Kadang di depannya Pak Mantri juga kadang mati, kadang alhamdulillah Pak Udin sudah nanti tinggal pasang. Ini khusus untuk RT 11. Ini juga kita menyambut bulan suci Ramadan dan setelah itu kita akan lebaran, kita juga sawalan. Nah ini kira-kira kamu diadakan sawalan tidak untuk RT 11?
Saya mau acara selanjutnya nih Pak. Niki kita mau mengadakan sawalan boten Pak. Nah kalau misalkan mau mengadakan sawalannya pun nantinya dananya kita ambil dari mana kan itu Dari kantong. karena kantong itu sebenarnya sudah mulai banyak ini. Ya ora ngono ya. Dene iso ki sawalane sawalan. Mungkin Pak Abimanyu punya ide Pak Abimanyu. Pak Abimanyu. Betul Pak. Gini. Soalnya kan aku tadi ibu-ibu dari masjid juga anak ini anak sawalan gitu. Dono Pak Uji Ya. memberikan waktunya. Kemarin itu kan pas pada waktu kerja bakti bikin konblok itu kan banyak bapak-bapak dan ibu-ibu kepengennya setelah Ramadan berakhir ini ada sawalan. Lalu kemarin kan saya juga berdiskusi sama Pak Muji sama Pak RT juga menyetujui. Terus ya kira-kira dananya untuk sawalan itu kalau masjid kan sudah minus untuk berbagai kegiatan untuk TPA untuk bermacam-macam. Nah, kalau RT jimpitannya kan masih banyak. Saya kira kalau untuk sawalan untuk kita semua kan lebih baik bisa digunakan. Ya terima kasih waktunya. Monggo ini nek iso kita buat sederhana kan boleh mentok kepada uang. Monggo usulan dari bapak-bapak gimana, kas atau kita urunan atau kita ambil kas dari ronda, monggo. Seperti biasa aja Pak, bantingan terus engko nak kurangannya tombok ya. Oke gitu aja ya, siap. Oke. Iya. Biasanya kayak ibu-ibu kayak dongan kok. Bantingan ya. Iya. Kira-kira ini bantingan kapan? Kan ini kan kita punya waktu berapa hari, kita bandingkan kasarannya ngubung besok ya mungkin. Kira-kira kapan kita aja, karena kita juga masih punya waktu sekitar 20 hari. Pak Puji wae sing ngubung biasanya jos. Ya, sebelumnya kita sepakati dulu nih. Oh, kita sepakati dulu. Ngadakan sawalan nopo boten. Langsung saya ngadakan Pak. Ya. Adakan ya. Ya. Tanggalnya tanggal berapa? Wes ngono wae. Barkampung kita sibuk Pak. Bareng bae. Kampung tanggal 14. Ya, karena kita tanggal 17 dewo Pak Baron jelas. Kita sibuk 5 hari Pak Baron bla-blaan. Yo aja suwe-suwe dadi sing mudik iki ben rong mulih. Monggo, tanggal berapa kita mengadakan sawalan? Dan kita kira-kira piro atau urunane? Ya wis ngono bae. Bantingan ya sampai. Jelas aturannya berapa nanti makanannya sudah diatur. Niki Bapak Ibu Mas disepakati kita mengadakan sawalan karena juga sudah lama juga nih kita nggak mengadakan sawalan sejak 2000 itu ya di depannya Pak Jumatir itu 2017 atau berapa nih. Nah itu kita sepakati juga ini seluruh warga RT 11 plus jamaah masjid atau gimana Pak? Iya, oke. Ngoten nggih. Jadi kalau tempatnya di depan masjid aja yang dibongkar. Nggih, sekalian sebelum dibongkar. Tanggal berapa Bapak-bapak monggo ditentukan. Lebaran tanggal 2. Monggo kalau untuk tanggal mungkin kita rembukan kali ibu-ibu ini nomor pripun? Nah, jadi yang untuk tanggalnya itu kita rembukan sama ibu-ibu dulu. Yang penting kita ini tadi BCA ini gimana? Sarkilarannya ini. Nanti kita mendatangi ibu-ibu tanggal 14 Pak RT. Tanggal 14 rapat ibu-ibu. Oh, 14 niki. Heeh. Kita biasanya tanggal 14 kan ibu-ibu iki. Nah, monggo nanti kita datangi. Ya siap, mungkin tanggal 14 pulau kali Pak Puji gitu. Siap. Datang rapat arisan ibu-ibu itu nanti kita pastikan tanggalnya. Kalau untuk besarannya anu ini pripun nih Pak? Proklamasi per kali 5.000 Pak. 5.000 per orang.
Enggak bandingan wae. Kepala 5.000. Misalnya Pak RT sak ton terus aku duwe 10.000 barangane kan subsidi silang toh. Lemah. Monggo. Arti tentokan atau bandingan wis ngono wae ben. Bandingan minimal 10.000 ngoten. Kita punya waktu bandingan kapan geran? Sesuk nang rasamu. Arek-arek nak bar bodoh ya. Wah, bar bodoh arisane. Atau gini aja kita menunggu tanggal 14 ya Mas ya. Kita menunggu ke tanggal 14 untuk kesepakatan ibu-ibu dan bapak-bapak. Dan jelas kita rebut dulu kebesaran untuk bandingannya piro. Nanti ibu-ibu mungkin punya usul lain kan bisa untuk berbagi. Kita tunggu aja tanggal informasi dari ibu atau mau aja. Sekarang kita menentukan berapa untuk bandingan. Monggo ada masukan dari bapak-bapak bandingan berapa ini Pak? Atau per kakak berapa ngoten? Nek bandingannya. Nek saya lho, nek saya punya usul tuh nek bandingannya ya nek saya tak nggo duit, nek ora kan bisa banting apa gitu loh. Yang kedua alangkah baiknya ya kita rekoso sithik nek dubengi piye. Dubengi ya itu dubengi per kakak, dubengi dan kita ya minimal ya paling enggak saiklase ning nek iso ya 10.000. Nek saiklase paling sithik 10.000 ngono ya. Kayak gitu ya sing ya alhamdulillah nek sing arep ngenehi akeh ya alhamdulillah. Saya akeh ya alhamdulillah nek ning 10.000 ya dimaklumi karena ekonomi ya itu aja ya. 10.000 ya banget. Nek usul saya ya kayak gitu. Aku bukune selandur 500.000 mesti nangis terus 10.000. Ya bangetan kok dadi. Nek mane bandingan saiki ya engko mesake nek pas ra didit nek dibanting ya remuk tenan ya iki. Bandingan enggak sekarang, banding iki mungkin nek anu nek kamu ji datang Pas mau ngopo. Jenenge iki ora bandingan nek wis ngopo. bandingan senggel kuwi jenenge. Jadi kumpulan April saya tulis jimpitan bulan Maret totalnya ada 1.392.600 itu masih kurang 3 kali nih Pak Puji untuk jimpitan di Jumat malam Sabtu baru terkumpul 2 masih kurang 3 totalnya 1.392.600. Terus untuk pengeluaran bulan Maret sampai April ini kemarin hanya keluar 400.000 untuk iuran paguyuban ya Pak RT. Kemarin keluar 400.000 jadi total pengeluaran dari awal sampai tadi kemarin totalnya 20.100.000. Terus total uang jimpitan dari tahun 2020-21 sampai dengan Maret ini total 34.559.900 rupiah dikurangi pengeluaran 20.100.000 rupiah total uang yang jimpitan yang ada 14.459.900 jadi total uang jimpitan ada 14.459.900. Alhamdulillah. Nggih, niku laporane Pak, matur nuwun. Nggih panuwun wonten Bapak Pardi Madi Utomo kula minangka Pak Sujati. Teko. Wis anu lagu ora teko. Ora teko. Bapak Lamio. itu ora alami yo. Pasok. Teko. Oke, teko kayak nang ngomong. Ya ane wae. Susun damel iki. Wow, saya setrima mriki. Parwoko. Iki kali dhewe warung.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maten-matenipun adik-adik kalau maturaken agungipun mboten panjenengan. Ingkang pikantuk arisan menika kula. Emang padha wae lek nami ya teko. Wedok. Pramila sinasang atom menika mugi-mugi mangke kula. Lan ugi kula badhe nyuwun sinten mawon ingkang dipun titipi arisan. Nika mangke kula kali mbedhak senakipun. Oh nggih. Kadang ingkang saged kula aturaken wonten ngersa panjenengan silangakunipun mangkaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saestu winjing ulang ngajeng wonten dalemipun Bapak Indra nggih, sedemawon pun tenggorawipun nggih. Alhamdulillah arisan tanggal 11 bulan April 2022 sudah selesai. Semoga bermanfaat. Tetap semangat RT 11. Sip, semangat. Jos bisa. Bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.